Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kimia dasar pada pertemuan ketiga, gitu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas pengenalan dasar, beberapa definisi yang teman-teman ketahui mengenai kimia, gitu ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai kimia terlebih dahulu sih. Apa itu kimia, gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman dulu di tingkat SMA itu pernah mendengar dan pernah mempelajari. Namun saya kira teman-teman perlu dijelaskan lebih detail mengenai apa itu kimia dan bagaimana aplikasinya. Yang pertama kita akan bahas mengenai kimia. Kimia secara umum adalah studi mengenai komposisi dan struktur materi pada perubahan yang terjadi pada suatu materi atau suatu benda, suatu hal. Misalnya teman-teman di sini ketika teman-teman berbicara mengenai kimia, yang pertama kali kita kenal adalah air, gitu ya. Air tersusun dari molekul H2O, gitu ya. Jadi ketika kita melihat H2O pasti akan ada interaksi antara dua atom H di sini, dua atom H dan satu atom O di sini. Hal lain yang teman-teman pasti tahu adalah CO2 atau karbon dioksida. Beberapa fenomena yang teman-teman bisa ketahui mengenai kimia, misalnya ketika teman-teman membakar sebuah kayu, gitu ya. Membakar sebuah kayu, gitu ya. Ketika kayu itu dibakar, maka akan terjadi reaksi, gitu ya, sehingga terjadi api, gitu ya, muncul api, terus nanti akan muncul asap. Nah, terjadinya asap di sini itu disebabkan ketika molekul yang tersusun dalam suatu kayu, atau kita misalnya dalam bentuk selulosa akan berinteraksi dengan oksigen O2, sehingga nantinya akan terjadi suatu asap, gitu ya. Hal lain yang menjadi contoh bagaimana proses suatu kimia terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah proses yang terjadi ketika besi mengalami korosi, gitu ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi besi lama-kelamaan kalau dia tidak dilindungi, dilapisi, maka dia akan rusak, sudah korosi. Hal ini karena adanya Fe itu berikatan dengan O2, sehingga nantinya dikenal dengan FeO2, ya, ferrum oxide atau iron oxide di sini, gitu ya. Di sini ketika besi berikatan dengan oksigen, maka lama-kelamaan dia akan bentuk karat, maka pasti warnanya akan menjadi coklat, gitu ya. Coklat, ya, karat, gitu ya. Karena warna alami dari besi adalah coklat, ya. Sehingga dari sini kita bisa menjelaskan ketika suatu proses yang terjadi di alam, maka itu secara natural terjadi secara kimiawi. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya hidup itu, life is chemistry. There is no life without chemistry. Jadi hidup itu adalah kimia. Tidak ada kehidupan yang tidak ada kimianya. Dari sini kita bisa melihat beberapa definisi yang lain. Yang selanjutnya adalah atom, gitu ya. Ketika kita melihat H2O terus CO2, gitu ya, nanti kita akan melihat atom, gitu ya. Maka atom itu dikatakan bahwasanya adalah unit yang paling kecil pada suatu benda atau hal, gitu ya. Jadi dia yang paling kecil di sini, gitu ya. Paling kecil misalnya atom H, ya kita sebut atom H, O,
atau N atau Cl atau Na gitu ya, dan yang lain sebagainya, Fe. Jadi beberapa atom yang berada dalam tabel periodik unsur itu dikenal dengan nama atom gitu ya, atau nantinya kita bisa juga menyebut dengan elemen. Jadi sinonimnya adalah elemen. Oke, selanjutnya untuk mengenal lebih jauh kita perlu melihat molekul yang lebih besar gitu ya. Maka ada yang namanya molekul ini adalah di atom yang tersusun dari 2 atau lebih dan bergabung bersamaan. Jadi minimal ada 2. Jadi misalnya kita mengenal FeCl3 gitu ya. Ada atom Fe dan atom Cl gitu ya. Di sini saya ingin menjelaskan, sebelumnya tadi kita mengetahui yang namanya FeO2. Kemarin dalam kuis, menggunakan kuisis, kita mengetahui bahwasanya Fe itu mempunyai muatan yang berbeda gitu ya. Jadi ketika ini minus ya. Oke, minus. Jadi ketika dia berikatan dengan FeCl3, maka di sini kita uraikannya Fe3+ plus Cl3- gitu ya. Maka dia Fe3+. Ketika Fe berikatan dengan O2, maka di sini adalah gitu ya, 2 plus. Nah, ketika dia dalam bentuk logam, maka antara 2 plus sama 3 plus ini disebut dengan Fe total. Jadi kita bisa melihat Fe itu bisa 2 plus atau 3 plus, nanti menyesuaikan gitu ya, ketika dia berikatan dengan atom yang mana gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan bilangan oksidasinya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mempelajari mengenai reaksi kimia. Jadi reaksi kimia adalah ketika atom berikatan gitu ya, di materi atau benda yang mengalami perubahan pada komposisi dan struktur molekulnya. Oke, jadi ketika suatu reaksi itu terjadi, maka dia akan mengalami perubahan, baik itu dalam bentuk strukturnya, atau dalam bentuk fisiknya, atau dalam bentuk hal yang lain gitu ya. Misalnya jadi kita mempunyai, ini yang paling umum dijelaskan gitu ya, dia reaksi asam basa. Misalnya kita mempunyai asam kuat ya, NaOH, ini basa ya, plus asam kuat HCl, maka di sini kita akan terjadi suatu reaksi, ini basa, ini asam. Bagaimana terjadinya reaksi? Maka antara Na dengan Cl, karena dia masing-masing berikatan ion plus dan minus, maka dia akan membentuk produk di sini, NaCl dan H2O, air gitu ya. Jadi sebetulnya produk yang terjadi itu adalah terjadinya reaksi antara reaktan, kita menyebut ini sebagai reaktan ya, ini reaktan saling berinteraksi, saling bereaksi, sehingga dia terjadi perubahan komposisinya gitu ya. Ini untuk produk, ini berupa liquid ya, ini liquid, ini dalam bentuk solid, ini dalam bentuk liquid. Kok bisa yang terjadi seperti ini? Jadi fenomena ini, jadi ketika kita mereaksikan NaOH dalam bentuk liquid atau cair tambah dengan HCl dalam bentuk cair,
bagaimana bisa dia dalam membentuk produk dalam bentuk solid atau kristal di sini atau padatan gitu ya, dan H2O dalam bentuk liquid gitu ya. Nah, nanti fenomena ini akan dijelaskan dalam reaksi kimia gitu ya. Jadi dalam reaksi kimia kita ada beberapa hal, bisa reaksi asam basa, bisa reaksi ionik gitu ya. Ini karena apakah berhubungan dengan ikatan yang terjadi gitu ya. Nanti kita akan pelajari secara lebih dalam gitu ya. Oke, kita selanjutnya akan pelajari mengenai senyawa. Jadi kan molekul sudah ya, jadi senyawa adalah jadi tipe dari suatu molekul yang tersusun atau berikatan dari dua atom atau elemen yang berbeda. Oke. Misalnya di sini kita mempunyai elemen ya. CO2, apakah dia disebut molekul atau atom? Oke, kita analisis gitu ya. Jadi kalau dia disebut senyawa itu ketika dia molekul tersusun dari dua atom atau elemen yang berbeda. Jadi C ini 12 masanya, O adalah 16, jadi oksigen akan lebih berat gitu ya. Jadi dan dia akan tersusun dari dua atom yang berbeda pula, maka ini bisa disebut dengan senyawa dan molekul, bisa disebut dua-duanya. Bagaimana kalau H2O gitu ya, H2O atau air, karena dia tersusun dari minimal dua atom yang berbeda, maka dia disebut dengan senyawa dan molekul. Bagaimana dia dalam bentuk H2? Ini rata-rata dalam bentuk gas ya. Ini karena dia tersusun dari dua atom yang sama H2, maka ini H2 dikategorikan tidak senyawa. Tetapi dia adalah molekul, jadi tetap molekul ya. Oke. Bagaimana dengan O2? O2 bentuk gas sama, maka karena dia berasal dari dua atom yang sama, maka tidak senyawa dan dia adalah bentuknya molekul. Oke. Dari sini kita bisa akan mengetahui jadi beda antara atom apa, molekul apa, senyawa apa, elemen apa. Jadi teman-teman sudah tahu, sudah paham semuanya ya dari sini ya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan dalam kelas di Google Classroom. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran. Oke. Jadi campuran, misalnya tadi kita mencampurkan atau mereaksikan. Jadi mereaksikan itu artinya kita menggabungkan atau mencampurkan suatu atom atau elemen gitu ya yang berbeda sehingga akan membentuk produk yang baru gitu ya. Namun ketika kita mencampurkan ini tidak asal campur ya, tidak asal campur. Karena tidak semua atom yang kita campurkan akan otomatis bereaksi gitu ya. Jadi campuran ini adalah jadi ketika dua hal dicampur secara bersamaan. Jadi antara campuran dan reaksi beda ya. Ketika campuran maka dia tidak terjadi reaksi kimia di sini gitu ya. Contohnya apa gitu ya? Misalnya teman-teman pertama mempunyai air terus dicampur dengan pasir, maka apa yang terjadi di sini? Hasilnya apa? Air tetap akan menjadi air dan pasir di sini akan mengendap di bawahnya. Jadi ini campuran, tidak terjadi reaksi kimia ya. Dan campuran ini kadang ketika kita mencampurkan dia tetap akan jadi satu. Misalnya apa ya, misalnya adalah jadi kita mempunyai di sini adalah air, kita campurkan garam. Misalnya kita punya garam ya, NaCl.
bentuknya beda, ini liquid, ini solid, ini cairan, ini padatan gitu ya. Ketika kita campurkan, maka apa yang terjadi? Maka lama kelamaan NaCl akan larut gitu ya. Apakah kalau dia larut dia bisa dikatakan reaksi kimia? Tidak selalu yang bisa larut itu dikatakan dengan reaksi kimia di sini. Jadi tidak, bukan ya, bukan reaksi. Karena lama kelamaan kalau kita menambahkan NaCl secara berlebih, maka di sini akan terjadi pengendapan juga ya. Karena air tidak bisa mendisolvi atau melarutkan jumlah NaCl yang dalam volume yang sangat banyak gitu ya. Oke, di sini kita akan tahu bahwasanya ini disebut dengan yang namanya campuran homogen. Campuran yang homogen. Oke. Jadi yang ketika air dicampur dengan pasir ini disebut campuran heterogen. Oke, sekarang sampai di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan pertanyaan ini dijawab di dalam kelas di classroom gitu ya, nanti ya komentar ya, bisa ya. Oke, silakan nanti hubungan dengan arah panah gitu ya. Nanti bisa ditulis di kertas atau mungkin nanti digambar gitu ya jawabannya. Misalnya ini ya, saya punya kotak, saya mempunyai warna kuning dan ini warna merah. Oke. Terus di sini saya akan mempunyai hitam dan merah. Kita akan mempunyai yang dua, merah di sini ya. Yang terakhir, oke. Yang terakhir kita mempunyai di sini 1, 2, 3. Oke. Ini kuning. Ini merah. Dan ini biru. Oke, di sini kita akan mengetahui bahwasanya manakah pasangan yang tepat gitu ya. Mana pasangan yang tepat ya. Apakah gitu ya. Ini teman-teman dikerjakan. Pilihannya adalah misalnya ini adalah, saya kasih contoh satu. Ini adalah senyawa dari 2 elemen. Jadi di sini ya, senyawa dari 2 elemen ya. Selanjutnya yang lain ini tolong dikerjakan, ini saya kasihkan pilihan. Oke. Campuran dari molekul. Oke, selanjutnya adalah atom atau elemen molekul. Selanjutnya adalah di sini senyawa yang terdiri dari 3 elemen. Silakan jawaban teman-teman nanti dijawab di classroom, mana panah yang tepat untuk menggambarkan dari 4 gambar dan 4 deskripsi di sini. Sudah contohkan satu ya. Ini merupakan senyawa dari 2 elemen. Bagaimana maksudnya ini? Misalnya ini misalnya adalah HCl, misalnya seperti itu ya. Karena HCl tadi adalah yang dimaksud dengan senyawa adalah yang terdiri dari 2 atom yang berbeda gitu ya. Ini warna hitam, ini warna merah, berbeda ya. Kalau warna merah sama merah nanti dinamakan apa? Oke, biasanya
Oke, nanti dijawab sendiri gitu ya. Jadi karena ini berbeda warnanya dan dia artinya kalau dia berhubungan di sini, maka dia bisa dikatakan adalah reaksi kimia. Berarti kalau dia tidak berhubungan, maka dia tidak dikatakan reaksi kimia atau hanya campuran. Oke, sampai di sini pertemuan ketiga. Silahkan nanti dikerjakan. Nanti kita akan bahas pertemuan pada pertemuan keempat yang akan dilaksanakan hari Kamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.